Welcome to Ecclesias Podcast. Halo Yuters, kembali lagi dengan aku Jessica dan juga partnerku Theo yang akan menemani kalian dan tentunya juga dengan pembicara yang masih sama, yaitu Kak Tari dan juga Kak Dewa. Halo Kak. Hai. Oke. Wah, kompak kita ya. Kompak. Waduh, Kompak. mantap nih. Kita jangan mau kalah. Ya, Iya. Kita harus habis kompak. ulang tahun pernikahan. Iyalah. Habis ulang tahun pernikahan makanya kompak. Oh begitu. Oke. BTW Teh, kamu udah dapat pacar apa belum? Ini udah jalan 1 minggu ya. Tapi aku belum dapet, Cek. Gimana ini, Cek? Gak ada yang nge-WA aku sepi. Makanya teman-teman yang di rumah ramein, nanti mungkin di akhir aku spill nomor WA aku. Kode terus saya Theo ini. Nah, berarti kamu belum dapat ya sampai sekarang. Nah, berarti tema podcast minggu ini tuh cocok banget buat kamu. Emangnya minggu ini kita mau bahas apa sih, Cek? Jadi, minggu ini kita akan membahas tentang cara cari pacar. Nah, pasti kamu udah kepo banget Wah, kan Teh, kepo gimana dari caranya. minggu kemarin kan kita udah nge-spill tema aku, kepo banget nih. Iya, berarti kepomu udah dari seminggu yang lalu ya. Kalau disingkat Kemax, kepo Kemax. maksimal. Wow. Bukan Kemal ya. Oh, bukan. Kemal. Kepo maksimal juga sama Kemal. Wah, Oke, kalau gitu kita langsung aja nih tanya ke Kak Tari dan juga Kak Dewa. Jadi Kak, pertanyaan pertama. Gimana sih caranya supaya kita mengetahui kalau seseorang itu adalah pasangan dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Wah, pertanyaan pertama ini langsung Berat nih. berat dan to the point banget. Kalau gitu Kak Dewa ini ya tidur aja lah kalau gitu. Pertanyaannya Jangan berat. pulang loh. Berat ya. Berat berapa kilo beratnya? kayak Theo. Waduh. Oke, iya. Jadi dari saya dulu kali ya. Ya. Saya pelengkap kok biasanya. Iya, jadi gimana sih caranya teman-teman, sobat muda semuanya yang lagi dengerin podcast ini, kita pengen tahu nih ya, gimana caranya kita ini supaya ngerti pasangan atau orang yang lagi naksir sama kita atau orang yang kita taksir itu pasangan dari Tuhan nggak sih? Dari Tuhan atau enggak gitu. Teman-teman, yang pertama yang harus kita pahami adalah yang pertama jadi pegangannya. Yang pertama adalah kalau aku bersama dengan dia, itu aku bertumbuh enggak secara rohani? Aku semakin mencintai Tuhan enggak? Nah, itu ya. Jadi tolok ukurnya di situ dulu. Kalau aku dengan dia semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus, aku semakin bertumbuh secara rohani, itu dari Tuhan. Karena tolok ukurnya karena center ya, pusat hidup kita itu kepada Tuhan. Dan pasangan hidup yang Allah berikan itu adalah pasangan yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakan proyeknya Tuhan. Ya ingat ya, yang minggu lalu itu kita bahas tentang bagaimana penolong itu sebenarnya diciptakan Tuhan, diberikan untuk mengerjakan, kalau Adam itu diberiin si Hawa untuk mengerjakan ngurus Taman Eden. Jadi pasti untuk mengerjakan hal yang sama yang dari Tuhan itu. Jadi pertama taunya adalah dari situ. Ukur aja kalau dengan dia semakin dekat sama Tuhan, praktisnya nih ya semakin sama-sama suka ke gereja, suka berdoa sama-sama, sama-sama jadi ada waktu menyembah Tuhan, terus bisa diskusi, semakin banyak paham firman, praktisnya juga semakin kita di aplikasi hidup kita tuh ada sesuatu yang kita buat itu yang adalah melakukan firman gitu ya. Jadi bertumbuh gitu sih. Itu kalau dari saya itu yang harus dan pertama di. Oke. Kalau dari Kak Dewa tadi pertanyaannya bagaimana bisa tahu itu dari Tuhan atau bukan gitu ya? Iya, betul. Gampang jawabannya. Kalau mau tahu dari Tuhan atau bukan, tanya sama yang ngasih toh. Kalau dari Tuhan ya tanya sama Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan pasti Tuhan akan bilang bukan dari aku itu. Buktinya, ini buktinya dari kata sudah singgung, mengakibatkan dia dekat dengan Tuhan atau enggak, mengakibatkan dia rajin persekutuan atau enggak. Jadi poinnya, kalau itu dari Tuhan atau tidak, tanyanya sama pemberinya. Berdoa maksud saya. Tanya sama pemberinya, ini benar enggak dari Tuhan ya? Kalau enggak pasti Tuhan akan nyatakan kok melalui tadi kegiatan praktisnya itu. Dia akan menjauh dari Tuhan, malas persekutuan, itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau rajin itu pasti dari Tuhan. Gitu aja gampang. Kan Tuhan Yesus katakan ya,
sesuatu yang membuat kita semakin Dekat mengasihi Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau membuat sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, sudah pasti itu enggak dari Tuhan. Ya, gitu ya. Dari hantu ya. Ah. Tuhan tuh gitu ya. Nah, yang kedua nih teman-teman ya, kalau Kak Tari bilang yang pertama tadi tolok ukurnya buat kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Yang kedua adalah efeknya, akibatnya kalau kita dengan dia itu bawa damai sejahtera. Betul Nah, sekali. damai sejahtera buat Orang siapa, Kak? ngelihatnya seneng. Nah, damai sejahtera buat siapa? Yang pertama adalah kepada orang tuamu. Ya. Jadi waktu kan doa dulu tuh ya, nanya tadi sama Tuhan, terus check up dulu, cek kalau aku dengan dia bertumbuh atau enggak. Yang kedua adalah setelah didoakan, setelah datang sama Tuhan, terus ceknya ini sudah ngelengkapi nih ya gitu. Kenalin sama orang tuamu. Ada damai sejahtera enggak? Minta dong papa mamamu doain karena kamu anaknya ya. Kalau bawa damai sejahtera, papa mama nggak ada ganjalan, harus jujur. Kalau papa mama say no, kalian harus terima. Kenapa? Karena papa mama itu adalah Tuhan di bumi yang Wakil Tuhan kasih. Tuhan. Ya, wakil Tuhan di bumi ya. Dan itu nggak tahu, tapi memang orang tua itu diberi oleh Tuhan kepekaan. Jadi mungkin feeling, entah itu namanya feeling, entah itu namanya perasaan, entah itu pokoknya orang tua tuh punya tingkat rasa yang tinggi. Ini nanti baik untuk anakku, ini nanti nggak baik untuk anakku. Kalau misalnya papa mama belum bicara, belum tahu ini bawa damai sejahtera atau enggak, minta tolong papa mama doain. Terus bawa ke persekutuan. Ya, kadang-kadang memang teman-teman kita, kalau teman-teman kita yang mengasihi kita itu biasanya juga dikasih feeling juga. Kadang teman-teman kita tuh lihat, aku lihat kamu dengan dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan berita yang menyenangkan saja, tapi kalaupun ada nggak baik, teman-teman kita juga akan kasih tahu, kamu ada nggak cocoknya nih sama dia gitu. Jadi mesti peka. Tapi yang pertama tadi ya, bertumbuh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, bawa damai sejahtera. Cek di orang tua, cek dengan orang rohani terdekat kita. Kalau teman-teman punya mentor rohani, tanya ke kakak rohaninya atau teman rohaninya gitu ya. Itu sih dari saya. Ya, cukup. Oke, jadi kalau bisa aku sedikit mengambil kesimpulan, jadi kayak kalau itu emang dari Tuhan, jadi kita itu semakin mencintai Tuhan, bukan kita semakin menjauh dari Tuhan ya. Oh iya, pasti. Mantap. Mantap. Tapi aku ada pertanyaan nih Kak. Katanya tadi kan emang feeling orang tua itu emang paling top lah ya. Tapi kan ada sebagian case yang orang itu sudah menikah tapi awalnya itu belum dapat restu dari orang tua. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu terus akhirnya mereka baru mendapatkan restu sesudah menikah. Nah itu gimana Kak pendapat Kakak kalau misalnya orang itu menikah awalnya tanpa restu orang tua? Kalau saya ya, pendapat saya pribadi nih ya, bukan pendapat dengan Kak Tari ini. Coba kenali orang itu, pasti dalam perjalanan rumah tangganya akan ada kasus-kasus yang sangat menyulitkan mereka. Pasti itu. Ini pendapat pribadi saya. Jika menikah tanpa restu orang tua, repot. Akan berdampak jangka panjang. Jika restu itu datang belakangan, ya setelah restu itu baru akan ada berkat biasanya. Tapi sebelum ada restu, berkat itu tidak terlalu maksimal dan mengakibatkan rumah tangga itu berkasus. Itu dari saya. Ya, jadi teman-teman, berkat orang tua itu kan ya utama sih. Jadi kalau misalnya ada kasus nih ya, awalnya nggak disetujui tapi dia paksa banget, paksa aja terus akhirnya menikah. Ya itu, di waktu-waktu tertentu pasti akan terjadi kasus karena memang orang tua sudah punya feeling. Tapi seandainya pasangan ini terus kekeh mau menikah terus ya nanti lama-kelamaan kan akan ada seperti persetujuan atau perestuan yang sepertinya sebenarnya nggak terpaksa. Tapi tetaplah ya akan ada air mata di sana. Dan kadang-kadang air mata itu sudah dibaca dulu nih sama orang tua udah tahu. Dan saat-saat ada air mata pasti kepada siapa aku ceritakan, aku dulu udah diomongin kenapa aku ngalamin Ya aku jadi malu gitu. cerita sama mama papa. Gitu. Udah dibilangin masih ya ngotot. siap-siap aja terima resikonya. Ya resiko gitu ditanggung aja sih. penumpang ya. Ya. Tapi bisa nggak sih Kak kalau feeling orang tua atau feeling teman-teman dekat kita tuh salah gitu? Kalau pendapat saya,
Bisa, tetapi biasanya kesalahan-kesalahan itu sebenarnya bukan karena kesalahan mereka, tapi karena si yang sedang jatuh cinta itu menutup mata, menutup telinga. Jadi sebenarnya tidak salah pendapat mereka, tapi dibuat salah oleh si yang jatuh cinta itu. Karena gini poinnya, orang jatuh cinta susah diomongin. Orang jatuh cinta susah ditegur. Nah, jadi pertanyaannya saya balik, bisa enggak feeling orang tua atau teman-teman salah? Bisa salah menurut yang jatuh cinta. Tetapi menurut menurut akibat atau pengalaman umumnya mereka akan benar. Yang salah justru jatuh cinta. Ya, jadi orang tua kita dan sahabat kita, apalagi yang saya tekankan tadi adalah sahabat rohani ya teman-teman. Sahabat rohani itu kan pendoa kita. Mereka enggak hanya asal berpendapat, karena Tuhan juga berbicara saat dia berdoa ya. Tuhan beri pengetahuan untuk ya kamu harus beri nasihat ke dia, Betul. berikan masukan-masukan. Apalagi kalau sahabatmu itu pendoa. Sahabatmu itu pendoa. Harus kadang-kadang gini, ya itu berarti nggak berhubungan dengan yang pertama tadi. Cara ngeceknya, kok jadi nggak bawa damai sejahtera ya? Kok jadi nggak bawa damai sejahtera? Akhirnya bisa berantem sama Kok sahabat. jadi justru menyala-nyalakan pendapat teman ya? Nah, itu malah kan merusak hubungan istilahnya jadinya. Nggak bawa damai sejahtera juga dengan orang tua. Nah merusak itu hubungan. sebenarnya teman-teman bisa langsung hubungin cek lagi loh. Kok aku dengan pacaran sama dia kok jadi hancur nih relasiku sama teman, terganggu relasiku sama papa mama. Ya mesti cek lagi dan lebih banyak berdoa. Dan kalau ya dipaksain lagi, gini, ada satu hal kalau terjadi kasus nggak disetujui, terus akhirnya paksa menikah, tapi di suatu waktu, di suatu hari itu ada seperti perdamaian, ya, penyelesaian, peminta maafan, ya akhirnya didoakan, direstui. Nah itu sudah berbeda lagi ya. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa pulihkan, bisa terjadi seperti itu. Karena adanya berkat Tuhan. Tapi harus nangis dulu kan? Tapi udah nangis duluan kan, ya. Nangis Beda dulu. bahagianya. Oke, mantap nih Ci. Pertanyaan pertama jawabannya udah wah. Mantap pokoknya. Menusuk udah pertanyaan hati. kedua Iya, ini. iya nih. Belum, baru pertama. Pertama, Kak. Tapi berkembang. Pertama tapi nyabang. Lanjut. Oke, mungkin kita ke pertanyaan kedua. Jadi, apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau jodoh itu di tangan manusia nih, Kak? Bersinergi. Allah menentukan, manusia memahami apa yang Tuhan mau. Jadi ada sinergisitas antara Tuhan dan manusia. Karena manusia bukan robot dan Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan hanya mau manusia itu baik dalam rencana dan tujuan Tuhan. Iya. Jadi jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Teman-teman nanya gitu ya. Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan, kita peka menerimanya, kita peka menangkap itu, maka ketemulah jodoh itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada yang memaksakan kehendak diri ya, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya jodoh yang seperti Alkitab maksudkan ya Tuhan menyediakan, kita peka menerimanya. Itu sih dari saya. Kalau misalnya ada orang yang ngerasa kok, aduh aku tuh sampai sekarang kok nggak nemu-nemu sih Kak pacar, nggak nemu jodoh sampai sekarang Kayak itu Theo tadi ya. Iya. Theo ya? Kayak Apakah? aku nyender aku nih Cici. Oke. Aduh, sorry Teh, enggak ini aku tuh apa ya menampung pertanyaan dari Oke. teman-teman. Iya oke. Jadi mungkin mereka jadi merasa apa ya insecure gitu. Apa salahnya itu dari aku, dari diriku sehingga aku tuh nggak menemukan sampai sekarang itu kenapa, itu gimana? Wah ini keren. Saya pernah baca buku yang sangat bagus. The Lady in Waiting. Wah itu bagus banget teman-teman Lady in cewek. Waiting. Lady in Waiting ya. Lady in Waiting teman-teman bagus banget baca buku itu. Wah buku itu saya baca waktu saya umur sekitar 30 tahun. Teman-teman sekedar info aja sih ya. Saya itu menikah umur 33 tahun. Dan saya tidak pernah pacaran. Dan saya pacaran setelah saya mau diajak nikah. Bukan tidak pernah dalam pengertian ini jarak dekat ya. Ya jarak dekat nggak. Jadi maksudnya itu gini. Karena saya tidak pernah nembak. Wah, Saya tidak pernah ditanya. nembak dia saya. Ya jadi kalau teman-teman sampai sekarang kok aku masih jomblo gitu ya. Kok sampai sekarang aku rasanya ini apa salahku, apa kekuranganku gitu. Saya juga pernah nanya kayak gitu teman-teman.
Aku udah kuliah, udah S2, udah pelayanan, udah bawa seminar kemana-mana, pacar nggak ada. Saya pernah tanya gitu sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan membimbing saya kembali lagi ke kitab Kejadian. Ya boleh ya, ke kitab Kejadian teman-teman, ini keren banget. Jadi perempuan itu, ini perempuan nanti juga ke laki-lakinya bisa begitu. Kenapa belum ketemu? Kalau kita perempuan, kenapa perempuan itu kok belum ketemu sama si cowoknya? Karena perempuan itu masih tulang belulang. Karena perempuan itu kan dari tulang rusuk. Dibawa kepada laki-laki itu kapan? Ayat yang ke-23 dari Kejadian pasal 2. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan sebelumnya di ayat 22 itu dikatakan dari tulang rusuk itu Tuhan Allah ambil manusia, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Dibawa pada waktu kapan? Pada waktu masih bentuk tulang rusuk atau pada waktu sudah menjadi perempuan? Teman-teman dalam Alkitab teman-teman pasti teman-teman bisa baca. Pada waktu dia sudah jadi perempuan cantik. Jadi kalau kita sekarang belum ketemu cewek-cewek sekarang lagi diproses Tuhan, lagi dioperasi sama Tuhan, masih dalam proses dari tulang rusuk dibentuk untuk menjadi seorang perempuan. Kenapa enggak sekarang? Karena kamu masih tulang rusuk, kalau tulang rusuk nusuk-nusuk. Masih bisa bikin sakit hati, masih bisa kasar, dilihat masih belum indah. Bukan masalah face-nya ya, tapi bisa dari karakternya. Jadi sabar, kalau belum ketemu yang cewek-cewek ikuti prosesnya Tuhan. Sampai dirimu dipercantik oleh Tuhan, maka dirimu akan dipertemukan dengan penolongmu. Yang cowok-cowok kalau dirimu juga belum ketemu, aku udah nunggu nih, aku udah butuh penolong nih. Sabar, penolongmu lagi dibentuk Tuhan, penolongmu lagi dibangun, dioperasi sama Tuhan, lagi dipercantik sama Tuhan. Tunggu, dia masih belum jadi wanita cantik, dia masih separuh tulang rusuk, gitu ya. Sabar aja. Jadi ya? gampangnya gini. Sabar menikmati prosesnya Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan. Jadi nggak ada salahmu, tapi ikuti waktunya Tuhan sekarang, pada waktunya. Jadi nggak ada istilahnya kawin terlambat, nggak ada teman-teman. Semuanya itu pada waktunya yang tepat, pada waktu yang terbaik. Setelah perempuan itu cantik, maka dibawa kepada laki-laki itu. Tunggu ya. Ada yang mau dibawa, dianterin. Theo mau masih bentuk tulang rusuk diantar kepadamu. Aduh jangan gak sakit, nyakitin. Nyakitin dan mengerikan. Coba bangun tidur terus kamu lihat, tulang rusuk. Tulang di sebelahmu, tulang belulang. Tulang sebelahmu ya kan. Mengerikan. Belum tertutup daging, belum cantik, belum dibentuk sempurna. Jadi tunggu aja, sabar aja. Jadi fokus dulu dengan apa yang sekarang dipercayakan ya teman-teman cowok-cowok nih ya. Kerjakan aja dulu pelayananmu, kerjakan aja dulu studimu dengan fokus sampai kamu bisa maksimal. Sabar aja, pasti Tuhan bawa kok, pasti Tuhan antarkan. Kayak saya dibawa ke Kak Dewa gitu ya, dengan proses yang ajaib, dengan proses yang luar biasa, nggak pernah nyangka. Kayaknya yang beberapa bulan lalu kita udah bahas ya. Iya, tapi dari saya Tanjung tahu Enim itu ketemu prosesnya di Surabaya. Tuhan. Ya, saya di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelayanan full di sana. Saya nggak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Full di Surabaya, kalau pelayanan keluar pun ke Kalimantan dan Sulawesi, nggak pernah ke Sumatera. Jadi gimana ceritanya? Tapi itu caranya Tuhan. Saya tahu ternyata saya itu diproses Tuhan menjadi seorang perempuan, dibawa untuk dinikahkan ini setelah saya umur 33 tahun ternyata. Saya 35 tahun. Ya, jadi nggak ada kata terlambat karena kami juga punya anak kok ya. Iya. Jadi intinya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan Mantap. yang paling tepat. Sabar menikmati prosesnya Tuhan. Wih, Sip. Sabar Iya. menunggu waktunya Tuhan. Sip. Jadi dua poinnya. Keren, luar biasa loh podcast Eklesia Podcast ini. mantap. Lanjut, C. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh nggak sih Kak kita itu request ke Tuhan secara spesifik kriteria pasangan yang kita inginkan dan kriteria pasangan ideal sesuai kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Contohnya, biasanya kalau ada seseorang yang kita suka itu kita langsung doakan ke Tuhan. Tapi setelah didoakan kok renggang hubungannya jadinya. Bahasa gaulnya itu mungkin kita ngerasa di ghosting gitu ya. Wah gitu ya. Ghosting. Gaul banget Iya, bahasanya. apakah benar kalau itu tuh pertanda dari Tuhan bahwa dia bukan pasangan yang tepat untuk kita, atau justru Tuhan itu cemburu dengan kita karena kita lebih mengutamakan pasangan
yang lagi dekat pada saat itu. Oke, jadi kalau pertanyaan yang pertama dulu nih ya, boleh nggak sih kita request ke Tuhan secara spesifik kriteria pasangan yang kita inginkan? Ya boleh dong teman-teman. Tapi yang terutama ya, kita harus mensejajarkan bagaimana keinginan kita itu, kriteria kita itu dengan Tuhan. Kita jangan hanya pasang target kriteria fisik doang ya. Jangan hanya yang enak dilihat aja. Coba kalau kayak Kak Dewa nggak bisa lihat, saya mesti punya kriteria khusus ya kan. Kalau cari kriteria cantik, Kak Dewa nggak pernah lihat kecantikan saya, tapi saya percaya dia ngerasain kecantikan saya. Waduh. Ya gitu. Jadi bisa kita minta request sama Tuhan ya. Ada kita bisa. sederhana gini ya. Kak Dewa dulu pernah guyon sederhana, bukan guyon, waktu sekolah itu suka beli buku. Diguyonin sama teman-teman, ngapain lu beli buku? Dia juga nggak bisa. Saya bilang, tenang aja. Saya minta sama Tuhan, istri saya suka baca, pasti nanti saya akan berguna buku-buku saya. Bener. Ternyata istri saya suka baca, jadi buku saya berguna. Yes. Itu salah satu kriteria saya waktu itu. Dan memang waktu saya bisa lihat kan saya suka baca, jadi didukung oleh sekarang nggak bisa lihat dia suka baca, Ken juga suka baca ya. Puji Tuhan, jadi pas salah satu kriterianya suka baca. Ya, dan teman-teman Tuhan itu tahu banget kita kok. Tuhan tahu banget kita ini seperti apa dan perlu pasangan hidup yang seperti apa. Sekali lagi kriteria pasangan yang kita minta pastinya harus seiring dengan rencananya Tuhan ya. Dan kalau saya kriteria saya memang saya minta sama Tuhan. Tuhan saya perlu pasangan yang 1 pendeta, 2 S2. Wah, bukan untuk sombong-sombongan teman-teman. Sekali lagi tadi untuk sepadan ya. Saya nggak mungkin pakai sendal sebelah ukuran 32, sebelah 27. Ibaratnya gitu. Jadi mesti sama dalam pelayanan karena kami bersama-sama melayani, dalam diskusi, dalam mengembangkan pelayanan kita sepadan itu ya. Dan ini saya minta, saya doakan. Saya minta sama Tuhan dan ya Tuhan berikan. Kenapa? Karena itu kita selaraskan dengan kemauan Tuhan, bukan masalah fisik. Saya nggak pernah minta kriteria fisik karena apa? Kriteria fisik itu akan rusak. Yang terpenting adalah untuk kekekalan. Secantik-cantiknya perempuan, suatu waktu di umur tertentu kecantikan itu akan juga luntur ya. Segagah-gagahnya otot laki-laki, suatu saat akan ada pengeroposan tulang juga. Ya, jadi ya pasti kriterianya bukan ke masalah physically, tapi ke hal yang kekekalan itu. Oke, jadi kalau misalnya nih Kak, kita di ghosting sama pasangan kita, berarti iya. itu bukan pertanda dari Tuhan ya? Oh ya, Tuhan maksudnya menjauhkan. pertanda dari Tuhan bahwa Ya, itu bukan dijauhkan jodoh ya. kita. Dijauhkan. Iya, dia dijauhkan kan Iya, gitu ya. dijauhkan itu Iya, nikmati aja itu ya. Dan jangan sakit hati teman-teman kalau Iya, dijauhkan sama nikmati Tuhan. aja. Tuhan ambil yang baik, Tuhan berikan yang terbaik. Gitu aja kok repot Teo, betul Teo? Sahabat Mantap, Teh, Kak. Iya, semangat. siap. Jadi teman-teman kalau di ghosting sama pacarmu yang sudah kamu doakan, teman-teman yang baik itu sedang diambil untuk diganti yang terbaik. Terbaik. Jangan tangisin, selesaikan, enggak apa-apa. Yang terbaik akan datang, jadi pengharapannya besar ya. Sabar Teo. Ingat ya, karena Tuhan akan menjauhkan orang-orang yang tidak tepat. Perhatikan itu, Tuhan akan menjauhkan daripadamu pasangan yang tidak tepat. Karena kalau tepat udah nggak mungkin, tapi Tuhan lihat, kan kita bawa dalam doa, Tuhan lihat, tapi ini bukan, ini nggak cocok. Ya Tuhan yang jauhkan, Tuhan punya cara lah. Yang pasti pasangan hidupmu akan dibawa kepadamu, yang bukan akan dijauhkan dari dirimu. Iya. Sip. Asik, mantap. Kalau bentar gak apa-apa ya, tapi jangan kelamaan karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Betul. Jadi Yang tem- terbaik, bukan lagi lebih Yang baik, terbaik. terbaik. jadi teman-teman kalau di rumah jangan galau brutal ya. Iya, betul. Jangan Ya, tiba-tiba jadi Aku nggak bilang loh ya, yang sedang mutusin kamu itu jahat. Aku bilang itu baik. Tapi yang mau diberikan itu yang terbaik. mantap. Gitu. Yang baik akan digantikan yang terbaik. Wih, Sip. Ya, gitu ya. mantap. Oke, gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Ci? Iya nih. Oke, jadi Kak, di era digital sekarang nih, kan semua bisa dilakukan secara instan dan cepat, termasuk mencari jodoh. Nah, bagaimana tanggapan Kak Tari sama Kak Dewa tentang mencari pasangan hidup
melalui aplikasi dating online, karena pada kenyataannya banyak orang yang berhasil sampai sekarang menikah dan bahagia melalui aplikasi chatting dating online. Oke, menurut saya dengan perkembangan zaman tidak ada masalah selama setelah perkenalan online harus onsite. Tidak boleh hanya online karena akan terbatas gitu. Jadi perlunya onsite tetap supaya perkenalan itu lebih nyata. Jangan cuma hidup di dunia maya, tapi juga hidup di dunia nyata dalam perkenalan selanjutnya. Iya. Jadi aplikasi itu sih bagi saya enggak masalah. Sebagai sarana memperkenalkan. Sebagai sarana untuk teman-teman punya teman lebih banyak, untuk nanti kan pasti akan dijajakin. Ya gimana caranya? Yaitu melalui komunikasi yang intens, terus harus ketemu supaya antara foto dan kenyataan itu sama ya. Kebanyakan fotonya cantik pas ketemu. Lah. Kualitas filter yang sekarang itu keren banget. Pas sekali video call lupa pasang filternya ya. Jadi mesti ketemu, mesti onsite. Ya itu tadi supaya kalaupun terjadi ketidakcocokan ya cancel, nggak apa-apa. Belum dosa kan nggak dosa maksudnya. Karena kan masih perkenalan, jadi nggak apa-apa. Aman teman-teman, yang penting itu dilakukan dalam tahap penjajakan tadi ya, tapi harus ketemuan sih nggak masalah. Aplikasinya nggak masalah bagi saya. Caranya juga yang penting kalau pas lagi chat juga selanjutnya tetap itu yang dicek. berikutnya. Yang penting selanjutnya itu setelah itu ya bertemu, berkenalan, ya seperti biasa lagi, seperti orang bertemu pada umumnya waktu berkenalan tanpa aplikasi gitu loh. Iya. Jadi kita harus ketemu karena kalau enggak pas lihat di layar handphone itu umurnya 20 tahun. Waktu ketemu umurnya 50 tahun. Nah, kan repot. Kok Itu jadi susah itu. nenek-nenek kakek-kakek pas ketemu. Apalagi kalau masalah tinggi, kelihatannya kok tinggi banget gitu ya. Ternyata begitu ketemu tingginya kurang. Enggak pendek loh ya, tingginya kurang. Jadi itu yang membuat kita kecewa itu ekspektasi kita sendiri ya kan? bener. Enggak sesuai dengan kenyataan ya jadi. Nah iya, jadi dari kita membahas pertanyaan 1 sampai ke 4 yang terakhir ini Kak, mungkin ada closing statement dari Kak Tari dan Kak Dewa. Gimana Kak? Singkat Singkat Kak. aja Kak. Oke, kalau dari saya teman-teman yang lagi memperhatikan dan perlu trik ya, 2 aja sih. Saat cari pacar ya, cara cari pacar itu 2. 1 adalah dia harus membawamu bertumbuh dalam mencintai Tuhan. 2 harus membawa damai sejahtera. Itu. Dari saya tambahnya sabar menikmati prosesnya Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan. Sampai dia dibawa kepadamu. Wah, luar biasa Teh. Wih, keren banget sih Kayak aku sampai speechless denger jawaban. Merinding Ih, loh Teh aku merinding dari tadi atas itu sampai dengerin bawah. jawabannya. Wah, thank you buat Kak Tari sama Kak Dewa. Oke. Jujur aku jadi tahu gimana cara cari pacar. Yang pertama itu kalau dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan itu kita itu bertumbuh, istilahnya bertumbuh ke atas nih Kak. Ya. Kita semakin dekat sama Tuhan, dan indikasi yang kedua itu ada damai sejahtera dari lingkungan sekitar kita, terutama dari orang tua kita, karena orang tua itu wakil Tuhan. Iya, Oke. betul ya. Dan ada satu statement dari Kak Dewa juga, kalau ya mungkin kalau teman-teman masih belum mendapatkan, ya kita sabar menikmati prosesnya Tuhan dan sabar menikmati waktunya Tuhan. Oke, mantap. Oke, keren. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian podcast kita kali ini. Kalau diterusin nih bisa sampai besok Iya, kayaknya. nanti Soalnya seru banget seru ya pol ini nih, Ci. Pembahasan kita hari ini. Tapi tentunya minggu depan kita akan ada tema yang nggak kalah menarik dari tema kali ini. Jadi temanya tahu Teh? Apa Teh? Pacaran boleh sejauh mana? Nah, ayo buat kalian nih yang users di luar sana yang udah atau yang sedang menjalin hubungan pacaran ini, udah sejauh mana? Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman. Jadi kita tunggu aja minggu depan ya, Ci ya. Iya, oke teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman di podcast minggu depan, and Bye bye users. See you next week.